Assalamualaikum Sobat Mebel. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu. Nah, kali ini saya ucapkan selamat datang bagi yang baru menemukan channel ini, yaitu Kang As Channel. Kali ini kami akan menayangkan proses pembuatan dekorasi serbaguna untuk Pondok Pesantren Subulus Salam. Dan ini dekorasinya dibuat tidak permanen, jadi nanti bisa dibongkar juga bisa dipasang lagi. Karena kalau kita buat bongkar pasang nanti bila ada keperluan acara di luar aula atau mungkin di halaman pondok pesantren, misalnya mau mengadakan pengajian akbar, biasanya haflah akhirus sanah, nanti bisa dipindah. Tapi kalau dibuat permanen nanti bila ada acara di luar aula nanti kebingungan membuat dekorasi lagi. Jadi ini dibuat serbaguna, bisa dibongkar dan dipasang lagi. Nah, ini proses pembuatan rangkanya. Jadi ini dekorasinya, intinya kita membuat pilar-pilar bagian sisi kiri dan kanannya, lalu di atasnya juga ada pilar. Nanti di tengahnya tinggal kasih banner. Jadi bila acara dari pondok pesantren itu berganti acara atau ya mungkin kegiatannya berbeda-beda, nanti tinggal mengganti bannernya. Ini rangkanya terbuat dari kayu ukuran 3x5 atau busuk 3x5. Nah, setelah rangka selesai, baru kita kasih triplek yang akan membungkus rangka dari pilar-pilar calon dekorasi ini. Itu bagian sisi kiri dan kanannya sudah terbungkus dengan triplek. Sekarang kita tinggal menyiapkan untuk bagian depan dan belakangnya. Setelah kita garis pakai penggaris, tentunya sebelumnya kita ukur dulu lebarnya berapa, baru kita garis. Setelah sesuai, baru triplek kita potong, kita bilah. Ini memang ukuran dari lebarnya untuk setiap pilar itu disesuaikan dengan kalau bisa triplek yang satu lembar itu bisa jadi 2, karena untuk triplek itu biasanya lebarnya sekitar 122 cm. Nanti kalau lebar dari pilar itu melebihi dari 60 70 gitu, jadi tidak bisa untuk dibuat menjadi 2 sisi. Nah, setelah dirasa terpasang, baru kita perkuat, kita tempelkan triplek pada rangka, kita perkuat pakai paku. Ini kita paku dengan manual, harus agak rapat dan disesuaikan kelurusannya dengan rangka yang sudah terbuat tadi. Masih dalam proses penguatan pakai paku sampai semuanya terpaku hingga menjadi kuat. Nah, sekarang setelah selesai, untuk semua sisinya kita bungkus pakai triplek ukuran 3 mili, baru kita buat list-listnya atau ini untuk hiasannya, bisa supaya bisa membedakan antara kaki dan atasnya. Ini singketan untuk alis bagian tengah. Sekarang adalah list bagian atas, dikasih lem putih dulu, baru kita paku.
tetap dengan paku manual. Nah itu sebelahnya bagian pilar atasnya yang nah ini setelah tadi bawah selesai dipasang les, terus tengah, lalu bagian atas. Ya memang untuk beratnya ya tidak terlalu berat, tapi juga tidak terlalu ringan. Jadi kalau mau membalik itu sebenarnya sendiri juga bisa, tapi kalau ada teman ya biasanya lebih mudahnya diangkat bersama-sama. Ini masih tahap penempelan hiasan atau les bagian atas. Kita paku dulu biar menempel dengan sempurna. Nah setelah tertempel, bila ada yang kurang sempurna sedikit kita amplas. Nah itu sudah selesai pemasangan les-les bagian bawah, tengah, dan atas. Ini kita berdirikan, baru kita untuk memasang yang lainnya. Nah itu penampakannya. Nah setelah selesai pembuatan atau menempelkan les-les, kita amplas. Setelah kita amplas, ini proses pendempulan atau kita plamir biar pori-pori yang ada di triplek itu tertutup. Nanti setelah kita plamir semuanya rata, baru kita amplas lagi bagian dempelnya atau plamirnya. Kenapa harus pakai plamir? Karena kalau kita plamir dulu atau kita dempul, nanti tahap pengecatan itu lebih mudah dan hasilnya juga lebih bagus, karena pori-pori yang akan kita cat pada pori-pori kayu itu sudah tertutup. Jadi ya lebih irit pada catnya dan mempengaruhi kualitas atau keindahan dari hasil pengecatan tadi. Nah ini sekarang tahap pengecatan. Kita pakai cat warna hijau yang sesuai dengan petunjuk dari rancangan ini, disesuaikan dengan warnanya. Jadi untuk pewarnaan memang sudah ditentukan dari pengurus pondok pesantrennya. Jadi kita tinggal mengikuti arahan atau gambar yang sudah disiapkan, yang sebelumnya sudah disetting pakai komputer. Jadi kita buat sesuai dengan gambar yang sudah disetting sebelumnya. Nah ini untuk pengecatan bagian les-les atau hiasannya, kita pakai warna emas. Kenapa dengan warna emas? Ya itu tadi, sesuai dengan gambar yang sudah dirancang dari mas-mas pengurus pondoknya. Setelah semuanya les-les sudah tercat dengan warna emas semuanya, nah ini dua-duanya sudah dicat. Sekarang ini bagian pilar atas, ini sesuai dengan gambarnya, warnanya coklat. Nanti di depan itu kita kasih tulisan nama dari pondok pesantren tersebut. Nah ini setelah selesai pengecatan, baru kita memasangkan nama dari pondok pesantrennya. Ini hurufnya terbuat dari triplek yang pada konten sebelumnya yang berjudul cara mudah membuat huruf dari triplek. Nah ini untuk pemasangannya kita taruh penggaris bagian bawahnya,
biar huruf bisa lurus. Nanti setelah tertempel semuanya, itu penggarisnya kita pindah, hasilnya jadi lurus. Kita pakai mesin tembak, karena kalau tidak pakai mesin tembak ini juga kurang mudah, karena pakunya kalau di tripleknya kalau dipaku itu kadang mentul-mentul. Nah, ini pemasangan hiasan kaligrafinya yang juga ada pada konten sebelumnya, yaitu pembuatan kaligrafi dari triplek. Ini kita paku dulu biar menempel dengan sempurna, tetapi sebelumnya sudah dikasih lem. Nah, ini sekarang tahap penempelan logo dari pondok pesantren tersebut. Logonya terbuat juga dari triplek, kita tempel semuanya untuk logo kiri kanannya. Nah, ini sudah tertempel logo dari pondok pesantren Subulus Salam. Nah, ini sekarang kita memasangkan kubah bagian atasnya yang juga terbuat dari triplek. Ini dua-duanya ada kubahnya. Nanti pilar-pilar ini akan berada di posisi kiri dan kanan. Nah, ini sudah tertempel alias sudah terpasang kedua kubahnya. Nah, sekarang kita kirim atau kita antar ke pondok pesantren Subulus Salam, yang jaraknya tidak terlalu jauh, ya sekitar kurang lebih 500 meter. Nah, ini sekarang kita sudah di aula dari pondok pesantren Subulus Salam. Baru kita rakit dekorasinya. Ini tinggal kita memasukkan ini, sudah kita rakit selesai, sudah terpasang untuk bagian sisi kiri kanan. Sekarang kita dirikan, kita angkat itu bersama dengan mas-mas pondoknya, dari pengurus dan para santri dari pondok pesantren Subulus Salam. Nah, ini kita angkat, kita berdirikan, kita dirikan. Nah, itu sudah kelihatan berdiri dan tulisan pondok pesantrennya sudah bisa dibaca. Nah, ini sudah. Nanti itu yang tengahnya kita biasanya dikasih banner. Nah, ini penampakan dari dekorasi untuk pondok pesantren Subulus Salam. Nah, ini dicoba kasih banner yang sudah lama untuk kegiatan ini, diuji coba, ternyata pas sekali. Jadi nanti ketika ada kegiatan dengan judul yang berbeda, tinggal kita ganti bannernya. Nah, ini logonya dari pondok pesantren Subulus Salam yang beralamatkan di Desa Plosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Nah, inilah tayangan proses pembuatan dekorasi untuk pondok pesantren. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.